mengajak kita untuk mempunyai semangat lebih dalam kebaikan, melebihi orang lain. Tantangan yang tidak mudah untuk kita wujudkan, sebuah ajakan yang menjadikan kita berkualitas dan bangga menjadi orang Katolik, karena kita diajak hidup di atas rata-rata. Susah kan? Nggak gampang. Tapi mari kita masuki masa puasa dan pantang mulai hari Rabu nanti, supaya hidup kita bisa kita latih semakin berkualitas di dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Surat Gembala Prapaskah Administrator Apostolik Keuskupan Suffragan Bogor tahun 2026. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, para pastor, suster, bruder, dan umat semua, semoga kasih damai dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku semua. Kita kembali akan memasuki masa Prapaskah yang kita kenal sebagai masa puasa dan pantang. Masa Prapaskah kita mulai pada Rabu Abu 18 Februari yang akan datang ini. Selama 40 hari seluruh umat Katolik mendapat kesempatan istimewa untuk secara terus-menerus melakukan latihan rohani atau retret agung guna menyiapkan dan membina pertobatan sejati, peka terhadap jeritan orang yang sungguh membutuhkan pertolongan, dan melakukan bukti nyata amal kasih, terutama bagi yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Masa Prapaskah kita diajak untuk memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kitab Yoel yang dikutip oleh Yesus dalam Injil hari ini menegaskan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Pesan ini mengingatkan kita bahwa pertobatan bukan sekedar ritual lahiriah, melainkan ketaatan hati yang mendalam. Yesus mengajak kita untuk melampaui formalitas hukum menuju kasih yang sejati. Prapaskah adalah kesempatan untuk menghidupi hukum kasih itu di dalam doa, puasa, pantang, dan amal kasih. Berpuasa tanpa tindakan konkret sebagai buah dari puasa dan pantang itu tidak ada gunanya. Kira-kira begitu. Tema APP Keuskupan kita, keluarga sinodal yang misioner dalam perwujudan iman. Apa yang perlu kita tumbuhkan? Pertama, pelayanan kepada orang miskin dan tersingkirkan. Ada begitu banyak orang miskin dan tersingkirkan di negara kita. Termasuk ada juga orang-orang Katolik yang masuk kelompok itu. Maka kita diajak oleh Bapak Uskup untuk berbuat sesuatu, mengulurkan tangan, menyelamatkan mereka dengan rasa persaudaraan dan sikap yang jujur. Untuk punya sikap seperti itu sangat diperlukan permenungan dan pertobatan. Yang kedua, pendidikan dan pembinaan. Pendidikan kasih Katolik sangat perlu dilengkapi dengan skill, dengan keahlian. Percuma orang kita didik pandai tetapi tidak punya kemampuan, maka dia tidak bisa bersaing di dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, kunjungan dan dukungan. Kehadiran salah satu yang sangat utama dan pokok dalam bertugas mengunjungi dan menyemangati dengan dukungan, terutama untuk para yang miskin, tersingkirkan, para janda, para tahanan, lansia, dan kaum difabel. Maka sebagai langkah konkret, saya ingin membangun kebersamaan keluarga-keluarga di dalam setiap lingkungan untuk menjangkau kelompok-kelompok itu. Kalau ada yang sakit, ada yang terpinggirkan, ada yang difabel, ada yang tersingkirkan, dan lain-lain, maka sebagai keluarga di lingkungan itu kita beri perhatian istimewa selama masa puasa dan pantang ini. Yang keempat, pengembangan masyarakat melalui program pemberdayaan, bisa melalui koperasi, CU, atau UMKM.
Hendaklah umat menyiapkan segala infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan ini. Yang kelima, advokasi dan kesadaran sosial. Mengadvokasi hak-hak manusia terutama bagi kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa menyelamatkan dan menolong mereka. Pengembangan perhatian pada ekologis dengan mengatasi masalah sampah, pembuatan pupuk organik, ekoenzim ditingkatkan dan diperluas dampak positifnya. Dulu di paroki kita pernah jalan tapi terhenti. Mari kita mulai lagi, hidupkan lagi bagaimana kita memanfaatkan pendaur ulangan setiap apapun juga yang kita produksi sebagai sampah. Yang keenam, saudara-saudara yang terkasih, doa dan refleksi. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 kita berat untuk lakukan, masa sih kok berat gitu? Maka yang keenam, doa dan refleksi. Kalau nggak bisa lakukan yang lain-lain itu, dengan doa dan refleksi mohon kekuatan dan bimbingan untuk melaksanakan misi pengharapan dan perdamaian itu. Sekarang saya lompat langsung mengenai ketentuan puasa dan pantang. Mengacu pada ketentuan pastoral Keuskupan Rejo Jawa, pasal 138 nomor 2B dalam kaitannya dengan kanon 1249, 1253 Kitab Hukum Kanonik tentang hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Pertama, hari puasa tahun ini jatuh pada Rabu Abu tanggal 18 Februari dan Jumat Agung 3 April 2026. Jadi yang wajib pada Rabu Abu dan Jumat Agung, yang lainnya mana suka. Kita boleh laksanakan, boleh tidak. Tapi ya kebangetan ya kalau nggak laksanakan. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya 1 kali saja. Bukan 1 kali kenyang, ternyata 1 kali saja. Jadi pada hari puasa, Rabu Abu dan Jumat Agung kita makan hanya 1 kali. Kita coba yuk, pasti bisa. Yakni pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Umat beriman yang wajib berpuasa adalah mereka yang berumur antara 18 tahun sampai dengan awal tahun ke-60. Kalau 66 bebas. Rugi loh kalau kita nggak laksanakan. Memang bebas dari hukum, dari aturan, tapi kalau kita nggak laksanakan kita rugi. Karena kita latihan bermati raga supaya kita mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita dan memupuk sikap baik. Anak-anak dari TK Teresia belum wajib berpuasa. Belum 18 kan? Ada anak-anak yang sudah 18 tahun? TK semua. Sedangkan untuk pantang, tidak makan daging atau makanan atau perbuatan apa yang kita sukai pada hari Rabu dan Jumat Agung selama Prapaskah dan Jumat-Jumat lainnya. Yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur 14 tahun. 14 sudah? Wajib pantang. Puasa mau coba juga boleh. Agar umat beriman baik secara pribadi maupun bersama dalam keluarga, dalam lingkungan, dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah ini secara lebih berdaya ubah untuk penyempurnaan diri dengan maksud tobat dan mati raga. Kami anjurkan beberapa hal. Pertama, masing-masing pribadi, keluarga atau komunitas dapat mencari bentuk mati raga yang sesuai dengan jenjang usia dan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi kesehatan masing-masing tetap harus diperhatikan. Jangan kita abaikan. Kita memilih mana yang paling pas. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah, secara pribadi atau secara bersama memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya upah. Artinya di dalam kelompok keluarga atau lingkungan kita memilih sesuatu yang ingin kita lakukan bersama-sama dan berdaya ubah, bisa mengubah suasana. Setiap
pribadi, keluarga atau komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih yang nyata bagi mereka yang membutuhkan. Yang sudah tradisional di kita adalah mengumpulkan derma APP yang nanti dikumpulkan bersama-sama, dikirimkan ke keuskupan, keuskupan kirimkan ke nasional, digunakan untuk keperluan di nasional. Setiap pribadi, keluarga atau komunitas dapat berlatih diri dengan tekun dalam olah rohani, antara lain melalui ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP, rekoleksi, retret, latihan rohani, ibadat jalan salib, pengakuan dosa, meditasi dan adorasi. Renungan APP itu yang tradisional, disediakan, disiapkan. Ikutlah dalam kelompok-kelompok lingkungan supaya kita benar-benar bisa mengubah diri kita dan diri kita menjadi pribadi yang berdaya ubah. Jalan salib setiap hari Jumat, maka jalan salib udah dipasang. Baru dipasang, udah dibeli lama tapi belum ada yang masang. Kemarin panggil tukang-tukang untuk memasang ini karena tidak mudah ternyata memasangnya. Kita berharap melalui berbagai prakarsa yang kita jalankan selama masa Prapaskah, sekecil dan sesederhana apapun, kita dapat berkontribusi mewujudkan kesejahteraan bersama, wujud nyata keselamatan. Salam dan berkat Tuhan untuk Anda semua, keluarga dan komunitas Anda. Salam hormat, kasih dan berkat melimpah. Monsinyur Kristoforus Triasono, Administrator Apostolik Keuskupan Bogor. Sekian, terima kasih. Besok hari Senin ada upacara pembakaran daun palma. Jadi daun palma yang sudah dikumpulkan sampai hari ini akan dibakar untuk digunakan sebagai abu, Rabu abu nanti.